Gelas kristal di tanganku terasa dingin, sama dinginnya dengan keheningan yang membekap penthouse mewah kami. Sudah 7 hari. 7 hari yang terasa seperti 7 abad, sejak Dimas, suamiku, pamit dengan tergesa-gesa. Rania, ibu sakit parah. Mungkin sudah tidak lama lagi, ujarnya malam itu, suaranya syarat kecemasan yang tak biasa. Ia memasukkan beberapa helai kemeja ke dalam tas travel tanpa menatap mataku. Aku ikut, Mas, kataku refleks, meletakkan laptopku. Rapat Dewan Direksi besok pagi mendadak terasa tidak penting. Jangan, sentaknya, lebih keras dari yang kuduga. Dimas membuang napas, melunakkan suaranya. Sayang, kamu tahu ibu tidak menyukaimu. Kehadiranmu mungkin malah memperburuk kondisinya. Biar aku tenangkan beliau dulu. Aku janji akan kabari terus. Aku terdiam. Hati ini perih, tapi aku mengangguk. Itulah kesalahanku. Mengangguk. Sudah 5 tahun aku menikah dengan Dimas, dan sudah 5 tahun pula Ibu Ratmi, ibu mertuaku, secara terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya padaku. Di matanya, aku adalah Rania, sang CEO angkuh yang merampas putra kesayangannya. Aku wanita karir yang sibuk, bukan menantu idaman yang pandai memasak di dapur dan menunduk patuh. Tak peduli seberapa sering aku mencoba mengambil hatinya, membawakan oleh-oleh mahal, merenovasi rumahnya di kampung, atau bahkan membiayai pengobatannya selama ini. Baginya, aku tetap salah. Dan kini, Dimas menggunakan alasan itu untuk menahanku di sini. 7 hari ini, komunikasi kami seperti tetesan air di gurun. Singkat, kering, dan tidak memuaskan. Hari pertama, baru sampai, sayang. Ibu masih istirahat. Aku capek sekali. Hari ketiga, ibu stabil, tapi belum mau bicara banyak. Hari kelima, maaf, aku sibuk sekali mengurus ibu. Sinyal di sini jelek. Jelek? Sejak kapan? Bukankah aku yang memasang repeater sinyal terbaik di rumahnya setahun lalu? Kecurigaan mulai merayap seperti racun dalam darahku. Dimas bukan tipe pria yang pelit kabar. Dia tahu aku gampang khawatir. Tapi seminggu ini, dia terasa begitu jauh, lebih jauh dari sekadar jarak Jakarta-Bandung. Ponselku bergetar di atas meja marmer. Nama, Sinta, tertera di layar. Sekretaris Dimas. Halo, Sin. Ada apa? Maaf mengganggu, Bu Rania. Suara Sinta terdengar ragu-ragu, seperti biasa. Ini, apa Pak Dimas masih di luar kota? Ya, Bu? Soalnya ada beberapa dokumen penting yang butuh tanda tangan beliau segera. Aku mengernyit. Iya, ibunya sakit parah. Kamu kan tahu. Memangnya Mas Dimas tidak bilang padamu? Bilang, Bu. Sinta terdiam sejenak. Tapi, seminggu ini Pak Dimas sama sekali tidak bisa dihubungi oleh kantor. Biasanya, walaupun cuti, beliau tetap membalas pesan darurat. Ini tidak sama sekali, Bu. Jantungku berdebar sedikit lebih cepat. Mungkin dia fokus sekali mengurus ibunya. Iya, Bu. Suara Sinta terdengar tidak yakin. Oh ya, Bu. Sekali lagi terima kasih banyak ya, Bu. Uang yang ibu dan bapak pinjamkan kemarin sudah saya pakai untuk melunasi hutang orang tua saya. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi kalau tidak ada ibu dan bapak. Aku tersenyum tipis. Sinta, gadis muda yang lugu, datang dari kampung, dengan beban ekonomi keluarga yang berat. Aku dan Dimas sering membantunya. Membayar uang kuliah adiknya, biaya rumah sakit bapaknya. Kami menganggapnya seperti adik. Dimas yang pertama kali mempekerjakannya, bilang dia cerdas dan butuh bimbingan. Tidak masalah, Sinta. Fokus saja bekerja. Sampaikan pada teman-teman di kantor, urusan darurat alihkan ke saya dulu, kataku, berusaha terdengar tenang. Baik, Bu. Sekali lagi terima kasih. Semoga ibu mertua ibu cepat sembuh. Telepon ditutup. Keheningan kembali. Tapi kali ini, keheningan itu terasa mengancam. Sesuatu terasa sangat salah. Ibu Ratmi yang katanya sakit parah dan tidak lama lagi, tapi Dimas bilang kondisinya stabil. Dimas yang katanya sibuk mengurus, tapi tidak bisa dihubungi sama sekali,
bahkan untuk urusan kantor yang mendesak. Dan Sinta, kenapa aku tiba-tiba teringat cara Dimas memandangnya saat rapat terakhir? Cara Dimas tertawa sedikit terlalu lepas saat Sinta membuat kesalahan kecil yang lucu? Tidak, Rania. Jangan berpikiran buruk. Dia suamimu. Dan Sinta, dia gadis baik-baik yang sudah kamu bantu. Tapi firasat ini semakin kuat, mencekikku. Aku bangkit dari sofa. Tanganku berhenti gemetar. Rasa dingin di hatiku kini berubah menjadi baja. Aku lelah menjadi istri pengertian yang hanya bisa menunggu kabar. Aku lelah diremehkan oleh mertua yang selalu kusayangi. Aku adalah Rania. Aku membangun perusahaan ini dari nol. Aku tidak terbiasa duduk diam dalam ketidaktahuan. Aku meraih kunci mobilku di atas meja. Setiadi, kupanggil sopirku lewat intercom. Siap, Bu. Siapkan mobil. Kita ke Bandung. Sekarang. Aku tidak peduli lagi dengan etika menantu. Aku tidak peduli jika Ibu Ratmi akan mengusirku. Aku hanya perlu melihat dengan mata kepalaku sendiri. Aku harus tahu. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu? Kenapa suamiku menghilang selama 7 hari dengan alasan ibu yang sakit, sementara firasatku meneriakkan kata, pengkhianatan. Perjalanan 3 jam ke rumah mertuaku terasa seperti selamanya. Hujan mulai turun, membuat jalanan licin dan pandanganku kabur. Tapi tekadku sudah bulat. Saat mobil akhirnya memasuki gapura desa tempat Ibu Ratmi tinggal, jantungku berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Suasana desa terasa berbeda. Lebih ramai. Dari kejauhan, aku melihat sesuatu yang membuat darahku serasa berhenti mengalir. Bukan bendera kuning tanda duka cita. Bukan tenda untuk tahlilan. Di depan rumah bercat hijau sederhana milik mertuaku, yang kini terlihat jauh lebih megah berkat renovasi dariku, berdiri tegak. Janur kuning. Melengkung indah, dihiasi bunga-bunga segar. Tenda besar berwarna putih gading terpasang di halaman, dan alunan musik gamelan terdengar samar-samar. Kakiku lemas. Pak, berhenti, bisikku pada Setiadi. Mobil berhenti sekitar 100 meter dari rumah. Itu rumah ibu bapak, kan? Bu, tanya Setiadi, bingung. Katanya sakit parah? Aku tidak bisa menjawab. Mataku terpaku pada janur kuning itu. Sakit parah. Janur kuning. Seminggu tidak pulang. Kepingan-kepingan itu berhamburan di kepalaku, lalu menyatu membentuk sebuah gambar yang mengerikan. Sebuah gambar yang mustahil. Tidak. Mungkin salah satu kerabat yang menikah? Mungkin Dimas sedang sibuk membantu? Aku harus memastikannya. Dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku membuka pintu mobil. Hujan gerimis membasahi blazer mahal yang kukenakan. Aku berjalan pelan, setiap langkah terasa seperti menginjak bara api. Semakin dekat, alunan musik semakin jelas. Tawa orang-orang terdengar riuh. Aku melihat para tamu undangan yang berpakaian batik rapi, keluar masuk tenda, membawa piring berisi hidangan pesta. Lalu, mataku menangkap pelaminan itu. Sebuah pelaminan mewah dengan dekorasi modern, penuh bunga mawar putih dan emas. Megah. Jauh lebih mewah dari pernikahanku dengan Dimas 5 tahun lalu. Dan di atas pelaminan itu, darahku serasa surut dari wajahku, meninggalkan rasa dingin yang membekukan. Kakiku terpaku di tanah becek. Hujan gerimis yang menerpaku terasa seperti jutaan jarum es, tapi tak sedingin pemandangan di depanku. Di atas pelaminan emas yang mewah itu, duduk suamiku. Dimas. Ia mengenakan beskap pengantin adat Sunda berwarna putih gading, serasi dengan dekorasi. Wajahnya wajah yang kukecup 7 hari lalu dengan cemas, kini terlihat tegang, namun tak bisa menyembunyikan rona bahagia yang dipaksakan. Dan di sampingnya, wanita itu. Sinta. Sekretaris lugu yang sering kuanggap adik. Gadis yang sering menangis di depanku, menceritakan kemalangan keluarganya. Gadis yang kuizinkan masuk ke dalam rumahku, yang kuberi pinjaman uang tanpa bunga, yang sering kumasakkan makan malam saat ia lembur bersama Dimas. Kini ia memakai kebaya yang sama, bermahkota siger yang berkilauan. Riasan di wajahnya mengubahnya dari gadis desa yang polos menjadi seorang ratu. Ratu di atas puing-puing pernikahanku. Maka, menikah. Badanku bergetar hebat. Bukan lagi getaran halus, tapi guncangan yang membuat gigiku bergemeletup.
Rasa syok itu begitu kuat, seperti hantaman fisik yang membuatku sulit bernapas. Udara di sekitarku terasa hampa. Aku melihat para tamu undangan. Beberapa dari mereka adalah kerabat jauh Dimas yang aku kenali. Mereka tersenyum, menyalami kedua mempelai, memberikan selamat. Tak ada yang terlihat janggal bagi mereka. Lalu, mataku beralih ke sosok yang berdiri paling dekat dengan pelaminan. Ibu Ratmi, ibu mertuaku. Wanita yang katanya sakit parah. Wanita yang katanya sudah tidak lama lagi. Dia berdiri di sana, mengenakan kebaya brokat berwarna biru safir yang paling mewah yang pernah kulihat. Wajahnya yang biasanya selalu masam setiap kali melihatku, kini berseri-seri. Senyumnya begitu lebar, begitu tulus, penuh kebahagiaan. Dia tertawa. Dia memeluk Sinta dengan erat. Dia menepuk-nepuk pipi Dimas dengan bangga. Dialah dalangnya. Ini semua adalah sandiwara. Sakit parah itu adalah kebohongan besar untuk menyingkirkanku, untuk memberi Dimas waktu melancarkan pernikahan terkutuk ini. Mereka semua bersekongkol. Suamiku, ibu mertuaku, dan gadis yang kupercaya. Mereka mengkhianatiku. Rasa sakit yang membakar di dadaku tiba-tiba padam. Digantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, tajam, dan sangat kuat. Getaranku berhenti. Aku bukan Rania yang lemah. Aku adalah Rania Adiwijaya, wanita yang membangun imperium bisnisnya sendiri. Aku tidak akan pingsan. Aku tidak akan menangis di sini. Mereka ingin pesta? Aku akan berikan mereka pertunjukan yang tak akan pernah mereka lupakan. Aku merapikan blazerku yang sedikit basah. Aku menyeka air hujan di wajahku dengan punggung tanganku, memastikan riasanku tidak luntur. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan setiap serpihan harga diriku yang baru saja mereka injak-injak. Lalu, aku melangkah. 1 langkah. 2 langkah. Aku berjalan keluar dari bayang-bayang pohon mangga, memasuki area tenda yang terang benderang. Musik gamelan masih mengalun, tapi langkah kakiku yang mantap di atas lantai kayu yang dipasang di atas rumput mulai menarik perhatian. Satu persatu tamu menoleh. Senyum mereka memudar, digantikan tatapan bingung. Siapa wanita berpenampilan modern dengan blazer mahal dan tatapan mata membunuh ini? MC yang sedang berbicara di mikrofon pun terdiam. Musik gamelan mendadak berhenti. Keheningan yang canggung menyelimuti pesta. Semua mata kini tertuju padaku. Aku terus berjalan. Lurus. Menuju pelaminan. Aku melihat mata Dimas melebar. Wajahnya pucat pasi, seperti baru melihat hantu. Aku melihat Sinta. Senyum di wajahnya luntur. Tangannya yang digenggam Dimas mulai bergetar. Dia mengenaliku. Dan aku melihat Ibu Ratmi. Senyum lebarnya kaku, lalu berubah menjadi seringai marah. Mau apa kamu kesini, Rania? Perusak acara? Teriaknya. Aku berhenti tepat di depan pelaminan. 3 anak tangga memisahkanku dari mereka. Aku menatap mereka satu persatu. Dingin. Perusak acara? Aku tertawa. Tawa yang kering dan tanpa humor, cukup keras untuk didengar semua orang. Bukankah ini acaraku juga? Acara pemakaman pernikahanku? Para tamu mulai berbisik. Rania, aku bisa jelaskan? Dimas tergagap, mulai beranjak dari kursinya. Duduk, bentakku. Suaraku menggema, penuh otoritas. Suara yang biasa kugunakan di ruang rapat dewan. Dimas, secara refleks, kembali terduduk. Aku menatap Ibu Ratmi. Jadi, ini, sakit parahnya, Bu? Selamat, ya. Akting Ibu luar biasa. Mungkin Ibu bisa memenangkan piala citra. Wajah Ibu Ratmi memerah padam. Jaga mulutmu. Kamu tidak diundang. Saya tidak perlu undangan untuk datang ke rumah saya sendiri, Bu. Balasku tajam. Oh, maaf. Maksud saya, rumah yang saya renovasi. Rumah yang tagihan listrik dan airnya masih saya yang bayar. Bisikan para tamu semakin kencang. Rania, kumohon, jangan bikin malu. Pinta Dimas, suaranya gemetar. Malu? Aku menunjuk wajahnya. Kamu bicara soal malu, Dimas? Kamu, suamiku, pria yang pamit untuk merawat ibunya yang sekarat,
ternyata sedang sibuk mempersiapkan pernikahan kedua di belakangku. Aku beralih ke tamu undangan. Suaraku kunyaringkan, jelas dan menusuk. Selamat siang, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Maaf mengganggu pestanya. Saya perkenalkan diri, nama saya Rania Adiwijaya. Saya adalah istri sah dari pengantin pria di atas panggung itu. Suasana meledak. Pekikan kaget terdengar dari para tamu. Ini fitnah. Jerit Sinta akhirnya menemukan suaranya. Ibu bohong. Bohong? Aku menatapnya. Tatapan yang selama ini kusimpan untuk kompetitor bisnisku. Tatapan menghancurkan. Sinta, kemarin kamu masih menangis padaku, minta pinjaman untuk melunasi hutang orang tuamu. Uang siapa yang kamu pakai? Uangku. Uang istri sah dari pria yang kamu rebut. Kamu yang merebutnya. Sinta berdiri, menunjukku. Kamu wanita sombong yang tidak pernah peduli pada Mas Dimas. Kamu hanya peduli pada perusahaanmu. Mas Dimas butuh wanita yang bisa mengurusnya. Mengurusnya? Aku tertawa lagi. Mengurusnya, atau mengurus hartanya? Kamu pikir dia kaya karena siapa? Kamu pikir kamu bisa duduk di pelaminan mewah ini karena siapa? Aku melangkah naik satu anak tangga. Biar ku beritahu kalian semua, kataku, kembali pada para tamu. Pernikahan ini tidak sah. Pernikahan ini terjadi tanpa izin dariku, istri pertamanya. Pria ini, Dimas, masih terikat pernikahan sah denganku. Kalian semua baru saja menjadi saksi dari sebuah perzinahan massal. Kekacauan pecah. Beberapa tamu berdiri, terlihat jijik. Yang lain mengeluarkan ponsel mereka, mulai merekam. Tutup mulutmu, perempuan gila. Ibu Ratmi maju, hendak mendorongku dari tangga. Aku menangkap pergelangan tangannya. Cengkeramanku kuat. Cukup, Bu. Sandiwara, sakit parahnya sudah selesai. Nikmati kebahagiaan semu ini. Karena ini adalah hari terakhir kalian menikmatinya. Aku melepaskan tangannya dengan kasar. Aku menatap Dimas. Matanya penuh ketakutan. Dimas, kataku, suaraku kini kembali tenang, namun mematikan. Fasilitas mobil mewah yang kamu pakai? Itu atas nama perusahaan. Besok pagi akan ditarik. Aku menatap Sinta. Apartemen yang baru kamu tempati di Jakarta? Selamat, itu hadiah dariku. Tapi kartu aksesmu akan diblokir malam ini juga. Aku menatap Ibu Ratmi. Dan rumah ini, rumah yang katanya ibu tidak sudi ku injak, tenang saja. Saya tidak akan menginjaknya lagi. Karena mulai besok, rumah ini akan saya sita. Ini jaminan atas hutang putramu di perusahaanku. Tidak, jerit Ibu Ratmi. Rania, aku will. Dimas melompat dari kursi, bersujud di kakiku. Dia memeluk kakiku, menangis. Maafkan aku, Rania. Maafkan aku. Ibu yang memaksaku. Sinta yang menggodaku. Aku cinta sama kamu, Ran. Cuma kamu. Sinta menatap Dimas dengan ngeri. Mas, apa maksudmu, Mas? Aku menatap pria yang menangis di kakiku dengan jijik. Terlambat, Mas. Kalian ingin menikah? Aku menatap mereka bertiga. Silakan. Lanjutkan pestanya. Tapi setelah pesta ini selesai, kalian bertiga resmi menjadi gelandangan. Aku menendang pelan pelukan Dimas dari kakiku. Dan untukmu, Mas, kataku, menatap lurus ke matanya yang berlinang air mata. Nikmati malam pertamamu. Karena besok pagi surat gugatan cerai dan tuntutan penggelapan dana perusahaan akan sampai di, maaf, kalian tidak akan punya alamat lagi, kan? Saat itulah aku mendengarnya. Bruk, suara tubuh jatuh. Ibu Ratmi, wanita yang tadi tersenyum lebar penuh kemenangan, kini tergeletak pingsan di lantai pelaminan. Senyum bahagianya hilang, digantikan wajah pucat pasi. Kali ini, sepertinya dia benar-benar sakit. Dimas dan Sinta menjerit. Para tamu berhamburan. Pesta itu hancur. Aku berdiri tegak di tengah kekacauan yang baru saja kuciptakan. Tidak ada air mata. Hanya ada kelegaan yang dingin. Aku membalikkan badan. Pak Setiadi,
Panggilku pada sopirku yang menonton dengan ngeri dari kejauhan. Kita pulang. Aku melangkah pergi, meninggalkan mereka dalam aib dan kehancuran pesta mereka sendiri. Aku tidak menoleh ke belakang. Suara jeritan Sinta, panggilan panik Dimas, dan keriuhan para tamu yang berusaha menolong Ibu Ratmi yang pingsan, semua itu terdengar seperti musik latar yang mengantarkan kepergianku. Pak Setiadi membukakan pintu mobil untukku. Tangannya sedikit gemetar. Langsung kembali ke Jakarta, Pak. Ngebut, perintahku. Suaraku datar, tanpa emosi. Begitu pintu mobil tertutup, memisahkanku dari drama murahan itu, barulah aku membiarkan diriku gemetar. Tapi ini bukan getaran ketakutan atau kesedihan. Ini adalah getaran amarah yang murni. Adrenalin membanjiri tubuhku, menjernihkan pikiranku, membuatnya setajam silet. Mereka pikir aku akan menangis? Hancur? Bersembunyi di kamar? Mereka salah besar. Mereka baru saja membangunkan naga yang tertidur. Aku meraih ponselku. Tanganku tidak lagi bergetar. Aku kini adalah Rania sang CEO. Dingin, penuh perhitungan, dan tak kenal ampun. Telepon pertama kulakukan bahkan sebelum mobil keluar dari gapura desa. Halo, Bagas? Bagas adalah pengacara terbaikku yang menangani semua urusan hukum perusahaanku. Rania? Ada apa? Tumben. Bukannya kamu. Batalkan semua jadwalku besok, potongku. Aku butuh kamu siapkan 2 hal. Pertama, surat gugatan cerai. Segera. Alasan, perzinahan dan penipuan. Tuntut ganti rugi maksimal. Hening sejenak di seberang. Rania, kamu serius? Maksudmu? Dimas? Kedua, lanjutku, mengabaikan keterkejutannya. Siapkan surat somasi dan penyitaan aset atas nama Dimas Pratama. Dia melakukan penggelapan dana perusahaan. Saya akan kirim buktinya nanti. Oh, dan satu lagi. Bekukan semua aset bersama. Saya mau dia keluar dari pernikahan ini hanya dengan baju yang menempel di badannya. Rania, apa yang terjadi? Dia menikah lagi. Tadi. Di Bandung. Dengan sekretarisnya. Tanpa izinku. Aku mendengar Bagas mengumpat pelan. Aku akan siapkan segalanya, Ran. Timku akan bekerja malam ini juga. Kirimkan semua bukti yang kamu punya. Bagus. Para tamu undangan tadi sibuk merekam. Kurasa video, pernikahan haram, suamiku akan viral sebentar lagi. Itu cukup sebagai bukti awal. Aku menutup telepon. Telepon kedua. Heru, Kepala Divisi IT dan Keamanan. Pak Heru, tolong segera blokir semua akses atas nama Dimas Pratama dan Sinta Lestari. Email kantor, server perusahaan, akses ke gedung, dan semua database klien. Sekarang juga. Firewall mereka. Siap, Bu. Segera dilaksanakan. Telepon ketiga. Ratna, Direktur Keuanganku. Ratna, hentikan payroll atas nama Dimas Pratama dan Sinta Lestari. Efektif, kemarin. Saya juga minta kamu hentikan semua fasilitas pembayaran otomatis ke rekening atas nama Ibu Ratmi. Ya, ibunya Dimas. Dan segera lakukan audit internal pada semua proyek yang dipegang Dimas 3 bulan terakhir. Saya curiga ada dana yang bocor. Bocor? Maksud Ibu? Maksud saya, Sinta Lestari. Cek semua aliran dana ke rekeningnya. Vendor fiktif, reimbursement palsu. Apapun. Saya tunggu laporannya besok pagi jam 8 di meja saya. Baik, Bu Rania. Telepon keempat. Leasing mobil. Tarik Mercedes-Benz S-Class hitam, B1 DIM. Posisi terakhir terdeteksi di Bandung. Ya, penarikan paksa atas nama prinsipal. Saya tidak mau tahu. Malam ini mobil itu harus sudah ada di pool. Selesai. Aku menyandarkan kepalaku ke jok mobil. Jalanan tol Cipularang di malam hari terasa lengang. Pak Setiadi melirikku dari kaca spion, wajahnya pucat. Ibu Rania baik-baik saja? Tanyanya hati-hati. Saya baik-baik saja, Pak. Justru, saya tidak pernah merasa sebaik ini, jawabku. Dan aku bersungguh-sungguh. Beban sebagai menantu yang baik telah terangkat. Beban sebagai istri pengertian telah musnah.
Yang tersisa adalah diriku sendiri. Setibanya di lobi apartemen penthouse kami, aku melihat ponselku bergetar hebat. Puluhan panggilan tak terjawab. Semuanya dari Dimas. Diselingi beberapa nomor tak dikenal, mungkin kerabatnya. Aku menonaktifkan ponselku. Malam itu, aku tidak tidur. Aku membuka lemari pakaian raksasa di kamar utama kami. Aku menarik keluar semua kemeja mahal milik Dimas, semua setelan jasnya, semua jam tangan mewah yang pernah kubelikan untuknya. Aku melemparkannya ke lantai. Aku mengambil koper terbesarnya. Dan dengan tenaga yang tak kuduga kumiliki, aku mulai memasukkan semua barangnya. Bukan dengan rapi. Aku meremasnya, menginjaknya. Saat aku menemukan foto pernikahan kami dalam bingkai perak di meja nakas, aku mengambilnya. Aku menatap wajah kami berdua. Rania yang tersenyum bahagia, Dimas yang memelukku erat. Pembohong, desisku. Pra! Aku membanting bingkai itu ke lantai marmer. Kacanya pecah berkeping-keping. Persis seperti hatiku. Tapi melihatnya hancur justru memberiku kepuasan yang aneh. Aku menyeret koper dan beberapa kantong sampah besar berisi barang-barang Dimas ke depan pintu. Pukul 2 pagi, interkom berbunyi. Bu Rania, maaf mengganggu, suara petugas keamanan terdengar ragu. Ada Pak Dimas dan seorang wanita di bawah. Mereka memaksa naik. Mereka masih memakai baju pengantin, Bu. Jadi mereka langsung menyusulku ke Jakarta. Mereka bukan tamu saya. Mereka tidak punya akses lagi di gedung ini. Usir mereka, kataku dingin. Tapi, Bu, mereka berlutut di lobi. Menangis. Membuat keributan. Tamu lain mulai terganggu. Berlutut. Aku berjalan ke monitor interkom, menekan tombol kamera lobi. Dan di sanalah mereka. Pemandangan yang menyedihkan sekaligus menggelikan. Dimas masih memakai beskapnya, yang kini kotor dan lecek. Dia bersujud di lantai lobi yang mengilap. Di sebelahnya, Sinta, mahkota sigernya sudah miring, riasannya luntur parah oleh air mata, kebayanya kusut. Mereka berdua terlihat seperti sepasang badut yang baru saja gagal tampil. Aku menekan tombol speaker. Suaraku akan menggema di seluruh lobi. Dimas Pratama. Semua aktivitas di lobi berhenti. Dimas dan Sinta mendongak kaget menatap kamera CCTV di sudut ruangan. Dengar baik-baik, suaraku bergema, dingin dan tanpa ampun. Kalian tidak akan pernah lagi menginjakkan kaki di gedung ini. Satpam, jika mereka tidak pergi dalam 1 menit, panggil polisi. Tuduhan, mengganggu ketertiban umum. Ran, sayang, tongga. Dimas merangkak mendekati kamera. Aku mohon, Ran, aku hilaf. Ibu masuk rumah sakit. Dia kena serangan jantung. Dia butuh biaya, Ran. Oh, serangan jantung, balasku. Semoga kali ini sungguhan. Tapi itu bukan urusanku lagi. Biaya rumah sakit? Minta saja pada istri barumu. Bukankah dia, wanita yang bisa mengurusmu? Bu Rania, kini Sinta yang menjerit, suaranya parau. Saya minta maaf, Bu. Saya mohon, jangan lakukan ini. Saya hamil, Bu. Saya hamil anak Mas Dimas. Hening. Bahkan satpam yang berjaga pun terlihat syok mendengar pengakuan itu. Hamil. Tentu saja. Klise yang sempurna untuk melengkapi drama ini. Pengkhianatan ini ternyata sudah berlangsung jauh lebih lama dari yang kubayangkan. Mereka tidak hanya menikah di belakangku. Mereka sudah menciptakan kehidupan baru. Rasa jijik menjalari tubuhku. Aku menatap kamera, dan aku tahu mereka bisa merasakannya. Hamil, balasku pelan, namun suaraku pasti terdengar jelas. Bagus. Selamat. Itu semakin mempermudah proses perceraian kita, Dimas. Itu bukti perzinahan yang sempurna. Rania, kamu tidak punya hati, teriak Dimas. Hatiku? Aku tertawa. Hatiku sudah kalian cabut dan kalian injak-injak di pelaminan tadi, Dimas. Sekarang, nikmati hidup baru kalian. Mulailah dari nol, seperti yang selalu kalian banggakan tentang cinta sejati. Buktikan. Ran. Aku mematikan interkom. Aku kembali ke walk-in closet. Masih ada beberapa barangnya yang tersisa.
Aku mengambil satu botol parfum termahal miliknya, hadiah ulang tahun terakhir dariku. Aku berjalan ke toilet marmerku dan menuangkan seluruh isi botol itu ke dalam lubang kloset. Aromanya menyesakkan. Aroma pengkhianatan. Lalu, aku menekan tombol flush. Matahari bahkan belum sepenuhnya terbit di Jakarta, namun aku sudah duduk di singgasanaku. Bukan di pelaminan palsu, tapi di kursi kulit eksekutif di ruang kantorku, di lantai 30, menghadap kota yang mulai menggeliat. Pukul 7 pagi. Aku tidak tidur sekejap pun. Energi yang mengalir di tubuhku adalah campuran kafein murni dan amarah yang telah mengkristal menjadi tekad. Para karyawan yang datang pagi menatapku dengan campuran rasa takut dan penasaran. Aku tahu videonya pasti sudah beredar di grup-grup WhatsApp kantor. Istri sah labrak pelaminan suami. Biarlah. Biar mereka semua tahu. Jangan pernah main-main denganku. Pukul 7.30, Bagas, pengacaraku, dan Ratna, direktur keuanganku, masuk ke ruanganku. Wajah mereka tegang. Pagi, Bu Rania, sapa Ratna, suaranya hati-hati. Langsung ke intinya, Ratna. Apa yang kamu temukan? Tanyaku, tanpa basa-basi. Ratna meletakkan sebuah map tebal di mejaku. Ibu benar. Kebocorannya parah. Ini bukan sekadar khilaf, Bu. Ini terencana. Ia membuka halaman pertama. Dalam 6 bulan terakhir, Pak Dimas telah menyetujui total 19 info C dari 3 vendor yang berbeda. Vendor ini fiktif. Kami sudah cek alamatnya, hanya ruko kosong. Berapa totalnya? Tanyaku dingin. 780 juta rupiah, 780 juta rupiah. Jawab Ratna. Napasku tercekat sejenak. Sebanyak itu, uang perusahaan yang kubangun dengan darah dan keringat. Dan yang terburuk, lanjut Ratna, kami melacak aliran dananya. Ketiga rekening vendor fiktif itu, semuanya mentransfer uangnya ke satu rekening pribadi. Atas nama Sinta Lestari. Jadi, pinjaman yang dia minta sambil menangis itu hanya kedok. Bantuan untuk orang tuanya hanya cerita sedih. Dia dan Dimas diam-diam menguras perusahaanku. Mereka tidak hanya mengkhianati pernikahanku, mereka merampokku. Bagus, desisku. Ini bukan lagi sekadar perceraian. Ini kasus pidana. Aku beralih ke Bagas. Gimana? Bagas mendorong mapnya sendiri ke arahku. Semua sudah berjalan, Ran. Perang sudah dimulai. Pukul 6 pagi tadi, jelas Bagas, timku sudah mendaftarkan gugatan cerai di pengadilan agama. Alasan, perzinahan yang terbukti, videonya viral, ditambah kesaksian Pak Setiadi, dan penelantaran. Kedua, laporan polisi atas penggelapan dana dan pencucian uang sudah masuk ke Polda Metro Jaya. Tersangka, Dimas Pratama dan Sinta Lestari. Bukti dari Ratna ini akan menjadi paku terakhir di peti mati mereka. Ketiga, Bagas tersenyum tipis. Surat pembekuan aset gabungan sudah dikeluarkan. Rekening bank atas nama Dimas, rekening bersama, dan rekening Sinta yang terdeteksi menerima dana haram itu, semuanya dibekukan per detik ini. Dan rumah di Bandung, tanyaku. Sudah disegel pagi ini juga atas nama perusahaan sebagai jaminan utang. Tim keamanan kita sudah di sana. Aku bersandar di kursiku. Cepat, cepat, menghancurkan. Di saat yang sama, di sebuah motel pengap di pinggiran Jakarta. Dimas terbangun di atas sprei berbau apek. Kepalanya berdenyut hebat. Di sampingnya, Sinta masih terisak dalam tidur, kebaya pengantinnya yang mewah kini kotor dan robek di beberapa bagian. Mereka diusir dari lobi penthouseku seperti anjing. Setelah gagal mencoba beberapa hotel mewah, kartu kredit Dimas ditolak di mana-mana, mereka akhirnya menemukan motel murah ini dan membayarnya dengan sisa uang tunai di dompet Sinta. Sialan! Sialan! Dimas mengumpat, melihat ponselnya. Ratusan panggilannya tidak terjawab. Ia mencoba membuka aplikasi mobile bankingnya. Akses ditolak. Silakan hubungi bank Anda. Jantungnya berdebar. Ia mencoba bank lain. Sama. Ia mencoba kartu kreditnya. Diblokir. Ada apa ini? Kenapa semuanya diblokir? Pekiknya panik. Maaf. Sinta terbangun. Matanya bengkak. Ibuku telepon semalam. Katanya Ibu Ratmi, beneran kena serangan jantung,
Mas. Beliau kritis di Icu. Rumah sakit minta uang muka puluhan juta? Aku tahu. Aku tahu. Aku lagi usaha, bentak Dimas. Sinta meraih ponselnya sendiri. Biar aku coba transfer pakai uang tabunganku, Mas. Uang yang kamu tahu? Ia membuka aplikasi banknya. Matanya membelalak ngeri. Saldo yang kemarin masih berisi ratusan juta rupiah, kini berkedip dengan angka yang menakutkan. 0 rupiah. Di bawahnya ada catatan, rekening dibekukan, penyelidikan polisi. Mas, bisik Sinta, ponselnya jatuh dari tangannya. Uang kita habis. Dibekukan. Hah? Rania melaporkan kita ke polisi, Mas. Dimas pucat pasi. Ini bukan lagi soal kehilangan fasilitas mewah. Ini soal penjara. Kita harus ke kantor. Kita harus minta maaf. Aku akan sujud lagi. Dimas melompat, panik mencari kemejanya yang kotor. Nggak bisa, Mas, isak Sinta. Sinta menunjuk ke TV tabung kecil di sudut kamar. Sebuah acara gosip pagi sedang menayangkan video buram dari handphone tamu undangan kemarin. Video diriku, berdiri tegak di depan pelaminan, menunjuk mereka. Wajah mereka berdua, wajah Ibu Ratmi, wajah malu para tamu, kini menjadi konsumsi publik. Kita jadi aib? Rintih Dimas. Mereka terdampar. Tanpa uang, tanpa rumah, tanpa pekerjaan. Dan kini, menjadi buronan. Ponsel Dimas berdering. Nomor tak dikenal. Halo, Rania? Dengan Bapak Dimas Pratama, suara berat di seberang terdengar formal. Kami dari Kepolisian Polda Metro Jaya. Anda dan Saudari Sinta Lestari diminta untuk datang ke kantor hari ini juga untuk dimintai keterangan sebagai saksi atas dugaan penggelapan dana. Dimas membanting ponsel itu ke dinding. Hancur berkeping-keping. Mereka miskin. Dan kini, mereka diburu. 3 bulan telah berlalu. Di lantai 30 gedung Adiwijaya Tower, Rania Adiwijaya memimpin rapat Dewan Direksi. Ruangan itu terasa lebih lega. Kursi yang dulu diduduki Dimas sebagai direktur operasional kini diisi oleh seorang wanita profesional yang kompeten, hasil rekrutmen ketat yang dipimpin Rania sendiri. Perusahaanku, namaku, aturanku. Data kuartal ketiga menunjukkan peningkatan profit sebesar 22%, kata Rania, suaranya yang tenang dan berwibawa memantul di dinding kaca. Ini adalah hasil restrukturisasi dan efisiensi yang kita lakukan pasca insiden internal. Tak ada yang berani menyebut nama Dimas. Mereka semua tahu apa yang terjadi. Mereka semua melihat Rania, yang dulu mereka anggap sebagai co-owner yang ramah di balik bayang-bayang suaminya, kini menjelma menjadi pemimpin tunggal yang visioner dan tegas. Dia memangkas divisi yang tidak efisien, yang dulu dikelola kroni-kroni Dimas, dan mengalihkan investasi besar-besaran ke teknologi baru. Dia bekerja 18 jam sehari, bukan untuk melupakan sakit hati, tapi karena dia menemukan kembali gairahnya. Gairah membangun sesuatu yang murni miliknya. Proyek baru di Singapura sudah disetujui. Kita akan ekspansi, tutupnya. Ruangan itu bergemuruh dengan tepuk tangan. Rania tersenyum tipis. Ini adalah kebahagiaannya. Bukan tawa palsu di pesta, tapi kepuasan solid dari pencapaian. Dia telah membuktikan. Hidupnya tidak hanya baik-baik saja tanpa Dimas, hidupnya jauh lebih spektakuler. Sementara itu, di belahan lain Jakarta, di sebuah gang sempit di kawasan padat penduduk yang becek dan berbau comberan. Matahari menyengat, menembus atap seng sebuah kamar kontrakan petak berukuran 3x4 meter. Kipas angin kecil berputar lesu, hanya mengedarkan udara panas. Di atas kasur busa tipis yang digelar di lantai, terbaring Ibu Ratmi. Karma telah bekerja dengan cara yang brutal. Serangan jantung hari itu, ditambah syok karena rumahnya disita dan putranya menjadi buronan, telah merenggut separuh fungsi tubuhnya. Dia terkena stroke, mulutnya miring, separuh badannya lumpuh. Wanita yang dulu tersenyum lebar melihat pernikahan haram itu, kini hanya bisa terbaring, mengandalkan belas kasihan orang-orang yang paling dibencinya. Rintihnya, suaranya tidak jelas. Sinta, yang perutnya kini membuncit besar, menghela napas berat. Kehamilannya terasa sulit. Tanpa gizi,
tanpa vitamin mahal, tanpa pemeriksaan dokter. Hanya mual dan ketakutan. Iya, Bu. Sebentar, desah Sinta. Dia bangkit dengan susah payah, mengambil air dari galon yang sudah hampir kosong. Wajahnya kusam, rambutnya letek. Kebaya pengantin dan mahkota siger itu terasa seperti mimpi demam. Sisa-sisa tabungannya dari hasil mengutil di perusahaan Rania sudah lama ludes untuk uang muka kontrakan dan biaya awal rumah sakit Ibu Ratmi, sebelum mereka akhirnya diusir karena tak mampu bayar. Klek, pintu triplek terbuka. Dimas masuk. Pria itu bukan lagi Dimas Pratama yang necis, yang wangi parfum mahal dan memakai setelan impor. Dia adalah pria kurus, dengan mata cekung, berkaos oblong kusam, dan berbau keringat. Dapat kerja, Mas? Tanya Sinta penuh harap. Dapat, seru Dimas. Wajahnya sedikit cerah. Alhamdulillah. Kerja apa, Mas? Kuli angkut di pasar. Lumayan, 50.000 sehari. Cukup buat beli beras, kata Dimas, melempar uang lecek beberapa lembar ke atas meja. Hati Sinta mencelos. 50.000. Dulu, uang segitu hanya cukup untuk membayar parkir valet mereka di mall. Cuma cukup buat beras, Mas. Susu hamilku habis. Ibu juga harus beli obat. Amarah Dimas meledak. Kamu pikir gampang? Wajahku ini masih ada di mana-mana. Semua orang tahu aku penipu. Aku bahkan tidak bisa jadi ojek online karena akunku ditolak. Kamu seharusnya bersyukur aku masih mau kerja kasar. Kerja kasar? Balas Sinta, air matanya mulai menggenang. Hormon kehamilan dan stres membuatnya rapuh. Aku juga kerja. Aku nyuci baju tetangga sampai tanganku melepuh. Sementara kamu cuma meratapi nasib. Jaga mulutmu, Sinta, bentak Dimas. Ini semua gara-gara kamu. Kalau kamu tidak hamil, kalau kamu tidak memaksaku untuk cepat-cepat menikah, kita tidak akan sekacau ini. Aku, jerit Sinta tak percaya. Bukan aku yang janjiin aku kemewahan. Bukan aku yang bohong soal ibumu sakit. Kamu yang pengecut, Mas. Plak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Sinta. Ini adalah pertama kalinya Dimas memukulnya. Sinta tertegun, memegangi pipinya yang panas. Air matanya tumpah ruah. Pria yang memujanya, yang rela mengkhianati istrinya demi dia, kini menamparnya karena sebungkus susu hamil. Dari sudut ruangan, Ibu Ratmi yang lumpuh itu menangis tanpa suara. Menyaksikan kehancuran total putra kesayangannya. Dimas, melihat apa yang baru saja dilakukannya, termangu ngeri. Tapi egonya terlalu besar untuk minta maaf. Dia mendengus, merebut beberapa lembar uang dari meja, dan bergegas keluar dari kontrakan petak itu. Mau kemana, Mas? Itu uang buat beras, teriak Sinta. Bukan urusanmu, bentak Dimas dari luar. Dia pergi, mungkin untuk membeli rokok atau sebungkus nasi rames untuk dirinya sendiri. Sinta terduduk di lantai yang kotor, menangis terseduh-seduh di samping mertuanya yang lumpuh. Dia lapar. Anaknya lapar. Dan pria yang ia rebut dari wanita lain, baru saja meninggalkannya tanpa apa-apa. Mereka tidak hanya miskin harta, mereka miskin segalanya. 7 bulan sejak hari di pelaminan itu. Di ruanganku yang menghadap Skyline Jakarta, aku sedang meninjau maket 3 dimensi untuk kantor cabang baru kami di Singapura. Proyek ini berjalan lebih cepat dari jadwal. Ponsel di mejaku bergetar. Nama Bagas, pengacaraku, muncul di layar. Bagaimana, Gas? Tanyaku, mataku masih tertuju pada maket. Selamat, Bu Rania. Suara Bagas terdengar profesional, namun ada nada lega di dalamnya. Baru saja ketok palu. Gugatan cerai Anda dikabulkan 100%. Hak asuh, meski tidak ada anak, dan seluruh harta Gonogini jatuh sepenuhnya ke tangan Anda, mengingat terbuktinya perzinahan dan penipuan. Aku memejamkan mata sejenak. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Tidak ada air mata. Tidak ada sorak kemenangan. Hanya kelegaan. Seberat apapun beban 7 bulan terakhir, rasanya seperti sebuah pintu baja yang berat akhirnya tertutup dan terkunci. Aku bebas. Secara hukum, secara emosional, secara finansial. Aku utuh. Bagus, kataku singkat.
Kirimkan semua dokumennya ke kantor. Terima kasih atas kerja kerasmu. Aku menutup telepon dan kembali menatap maket di depanku. Mari kita lanjutkan, kataku pada tim arsitek di depanku. Saya mau ada rooftop garden di sisi sebelah barat. Hidupku terus berjalan. Ke depan, ke atas. Di saat yang hampir bersamaan, di sebuah gang sempit yang lebih pengap dan lebih kotor dari sebelumnya. Oh! Suara tangisan bayi itu melengking, mengisi kamar kontrakan 3x4 meter yang kini berbau asam, pesing, dan obat-obatan murah. Tangisan itu tak berhenti. Sudah berjam-jam. Di sudut ruangan, Ibu Ratmi terbaring kurus kering. Matanya yang dulu penuh api, kini hanya menatap kosong ke langit-langit triplek yang bocor. Strokenya tidak membaik. Dia sepenuhnya bergantung pada orang lain untuk sekadar membalikkan badan. Sinta, dengan rambut gimbal dan mata cekung, mencoba menyusui bayi laki-laki mungil di dekapannya. Bayi itu lahir 2 bulan lalu di bidan desa, dengan biaya yang didapat dari menjual satu-satunya perhiasan, cincin kawin palsu yang dibelikan Dimas. Diam, Naim. Rintis Sinta. Tapi bayi itu terus menangis. Dia lapar. Air susu Sinta tidak keluar. Stres, kurang gizi, dan kelelahan kronis telah mengeringkan sumber kehidupan satu-satunya bagi anaknya. Dia lapar, Sinta, geram Dimas dari pintu. Dia baru saja pulang. Bukan lagi kuli angkut. Pekerjaan itu terlalu berat untuk egonya. Sekarang dia lebih sering menjadi calo atau tukang parkir liar, mendapatkan uang yang tak menentu. Bau alkohol murah menguar dari napasnya. Aku tahu dia lapar, isak Sinta. Lalu aku harus kasih apa? Air tajin lagi? Dia mentret, Mas. Dia bisa mati kalau minum itu terus. Bukan urusanku. Kamu ibunya? Dan kamu bapaknya, teriak Sinta, emosinya meledak. Kamu lihat ini. Kamu lihat anakmu. Dia bahkan tidak punya popok. Kita membungkusnya dengan kain bekas. Berisik. Dimas menendang ember kosong di dekat pintu. Kamu pikir aku tidak usaha? Aku sudah coba pinjam uang ke semua orang. Tapi siapa yang mau pinjamkan uang ke buronan? Ke penipu? Ini semua salahmu. Sinta menangis histeris. Seandainya kamu tidak serakah. Seandainya kita tidak mengkhianati Burania. Kita seharusnya hidup normal. Salahku? Dimas maju, matanya merah. Kamu yang merengek minta dinikahi. Kamu yang pamer ke semua orang kalau kamu akan jadi nyonya besar. Sekarang apa? Kamu jadi istri seorang gelandangan. Setidaknya aku tidak lari, balas Sinta. Aku masih mengurus ibumu yang lumpuh ini. Sementara kamu habiskan uang terakhir kita untuk mabuk. Plak, lagi. Tamparan itu lebih keras dari yang pertama. Sinta tersungkur ke lantai, masih memeluk bayinya yang kini menangis semakin kencang. Ibu Ratmi di pojokan mengeluarkan suara rintihan, air mata mengalir di pipinya yang tirus. Menyaksikan kemenangan yang dulu ia perjuangkan kini berubah menjadi neraka di depan matanya. Dimas terengah-engah, melihat tangannya sendiri. Ada rasa ngeri sesaat, namun cepat tergantikan oleh kebencian pada nasib. Aku butuh udara, desisnya, lalu berbalik dan membanting pintu, meninggalkan Sinta, bayinya yang kelaparan, dan ibunya yang lumpuh dalam kepekatan kamar itu. Sinta terdiam, air matanya sudah kering. Dia menatap bayinya yang wajahnya memerah karena menangis. Dia tidak punya pilihan. Dengan sisa tenaganya, dia bangkit. Dia mengambil selendang kusam, menggendong bayinya. Dia berjalan keluar dari kontrakan itu, menuju keramaian pasar. Dia akan melakukan apa yang tidak pernah terbayangkan olehnya. Dia akan mengemis. Sore itu, Bagas datang ke kantorku untuk menyerahkan salinan akta cerai. Semua sudah beres, Ran. Kamu bebas, katanya. Terima kasih, Gas. Aku menandatangani surat tanda terima. Omong-omong. Bagas berkata ragu, timku yang mengawasi aset mereka memberi laporan terakhir. Kasus pidananya akan segera P21. Tapi ada kabar lain. Aku menatapnya, alisku terangkat. Mereka punya anak. Laki-laki. Lahir di bidan. Dan kondisi mereka sangat parah.
Jauh lebih parah dari yang kita bayangkan. Aku diam, menunggu. Sinta, kepergok oleh timku sedang mengemis di pasar Jatinegara. Sambil menggendong bayinya yang terlihat kurang gizi. Aku tertegun sejenak. Mengemis. Ratu pelaminan itu, wanita yang merebut suamiku dengan angkuh, kini mengemis di pasar dengan bayi yang kelaparan. Aku memalingkan wajahku, menatap gemerlap kota Jakarta dari jendela kantorku. Dulu, aku mungkin akan merasa kasihan. Tapi sekarang, aku tidak merasakan apa-apa. Itu bukan lagi urusanku. Gas, kataku, suaraku sedingin kaca jendela di depanku. Mereka sudah memilih jalan hidup mereka. Tutup laporannya. 6 bulan kemudian. Hari itu adalah hari yang sibuk. Aku baru saja mendarat dari Singapura setelah menandatangani kesepakatan ekspansi bisnis terbesarku. Perusahaan Adiwijaya resmi Go International. Wajahku terpampang di sampul majalah bisnis regional, Rania Adiwijaya, bangkit dari prahara, menaklukkan Asia. Namun, ada satu agenda lagi hari ini yang tidak bisa kulewatkan. Aku mengganti pakaian bisnisku pun dengan power suit berwarna hitam yang elegan. Sederhana, namun memancarkan otoritas. Pak Setiadi mengantarku, bukan ke kantor, tapi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Suasananya panas dan pengap. Berbeda jauh dari ruang sidang perceraianku yang tertutup. Puluhan wartawan dan infotainment sudah menunggu di lobi. Mereka tahu. Ini adalah sidang vonis, pasangan pengantin viral yang menipu. Aku masuk melalui pintu samping, dikawal oleh Bagas dan 2 bodyguard. Saat aku memasuki ruang sidang, semua mata tertuju padaku. Aku mengabaikan mereka. Aku duduk di kursi saksi pelapor. Lalu, mataku tertuju pada kursi pesakitan. Jantungku tidak berdebar. Aku tidak merasakan apa-apa. Di sanalah mereka. Dimas, mantan suamiku. Dia kurus kering, mengenakan kemeja batik pudar pinjaman dari rumah tahanan. Wajahnya yang dulu tampan kini kusam, dengan janggut tak terurus. Tangannya diborgol. Di sebelahnya, Sinta. Dia tidak lagi menggendong bayinya. Sesuai aturan, bayinya dititipkan di ruang laktasi pengadilan. Dia mengenakan kerudung berantakan, wajahnya pucat dan sembab karena menangis berbulan-bulan di sel. Mereka terlihat seperti 2 orang asing yang kalah. Hakim ketua memulai sidang. Beliau membacakan dakwaan yang sudah tak asing lagi, penggelapan dana, pencucian uang, pemalsuan dokumen. Ratna, direktur keuanganku, memberikan kesaksian yang tenang dan metodis. Dia menjabarkan aliran dana, info fiktif, dan bukti transfer ke rekening Sinta. Semua bukti itu tak terbantahkan. Pengacara pro bono yang ditunjuk negara untuk membela mereka terlihat pasrah. Tidak ada yang bisa dia bantah. Apakah terdakwa ingin menyampaikan sesuatu sebelum vonis dibacakan? Tanya hakim. Dimas berdiri. Tangannya yang diborgol gemetar. Dia tidak menatap hakim. Dia menatapku. Rana? Suaranya serak. Aku tahu aku salah. Aku mohon, Ran, cabut tuntutanmu. Demi masa lalu kita. Demi anakku. Hakim membenturkan palunya. Bicara pada saya. Bukan pada saksi pelapor. Dimas tersentak. Kini Sinta yang berdiri, menangis terseduh-seduh. Yang mulia, saya mohon, jangan hukum saya. Anak saya masih bayi. Dia butuh ibunya. Saya hilaf, yang mulia. Saya dibutakan oleh cinta. Saya janji akan kembalikan semua uangnya. Hakim menatapnya dengan dingin. Kembalikan? Dengan apa? Anda sudah tidak punya apa-apa. Semua aset hasil kejahatan sudah disita negara. Burannya? Sinta berlutut di lantai, mengabaikan teguran hakim. Bu, ibu wanita baik. Tolong saya, Bu. Saya mohon, kasihani anak saya. Dia tidak salah. Aku menatapnya. Wanita yang dulu menatapku angku di pelaminan, kini bersujud di lantai pengadilan yang kotor. Aku berdiri saat diminta memberikan pernyataan akhir. Yang mulia, kataku, suaraku tenang dan jelas, menggema di seluruh ruangan. Mereka tidak hanya mencuri uang saya. Mereka mencuri kepercayaan saya. Mereka merencanakan kejahatan ini saat mereka masih bekerja untuk saya. Saat saya masih membantu mereka.
Aku menatap Sinta. Saat dia menangis minta bantuan untuk orang tuanya, dia sedang menertawaiku di belakang. Saat dia bilang dia hamil, aku berhenti sejenak, dia sudah merencanakan untuk menghancurkan rumah tanggaku dan mengambil alih hidupku. Saya di sini bukan untuk balas dendam pribadi, Yang Mulia. Saya di sini sebagai pimpinan perusahaan yang dirugikan. Saya menuntut keadilan. Agar tidak ada lagi Sinta atau Dimas lain yang merasa bisa menghancurkan hidup orang lain tanpa konsekuensi. Aku kembali duduk. Hakim ketua mengetukkan palu. Setelah menimbang semua bukti, terdakwa Dimas Pratama terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dan pencucian uang. Menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara. Terdakwa Sinta Lestari terbukti turut serta membantu kejahatan. Menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara. Tok, tok, tok. Palu itu terasa seperti paku terakhir di peti mati mereka. Sinta menjerit histeris. Anakku. Anakku bagaimana? Dimas mengamuk. Dia mencoba menerjang meja hakim. Dasar hakim tidak adil. Rania, kamu iblis. Kamu yang menghancurkan kami. Petugas keamanan segera membekuk mereka. Aku berdiri dan berjalan keluar, dikawal ketat. Kekacauan itu adalah musik di telingaku. Di luar, para wartawan menyerbuku. Bu Rania, apa Anda puas? Bu Rania, tanggapan Anda atas vonis ini? Aku berhenti sejenak, melepas kacamata hitamku. Aku menatap lurus ke kamera. Saya tidak puas, kataku. Para wartawan terkejut. Saya akan puas jika mereka mengembalikan setiap rupiah yang mereka curi. Tapi karena itu tidak mungkin, maka biarlah ini menjadi pelajaran. Bahwa pengkhianatan selalu ada harganya. Aku memakai kembali kacamataku dan masuk ke dalam mobil mewahku. Di layar TV kecil di dalam mobil, aku melihat liputan live. Dimas dan Sinta digiring ke mobil tahanan. Mereka mengenakan rompi oranye. Sinta pingsan saat seorang petugas dinas sosial mengambil bayinya dari ruang laktasi. Kita kemana, Bu? Tanya Pak Setiadi. Ke kantor, jawabku. Kita punya perusahaan baru untuk diluncurkan. Malam itu, berita tentang vonis mereka menjadi headline nasional. Aib mereka kini abadi. 4 tahun berlalu. Waktu adalah penyembuh yang aneh. Dia tidak menghapus luka, tapi dia memoles bekas lukanya, mengubahnya dari robekan yang menganga menjadi garis perak yang mengingatkanmu seberapa kuat kamu telah bertahan. Aku berdiri di depan jendela kaca floor to ceiling di penthouse baruku. Yang ini jauh lebih besar, di puncak gedung tertinggi di ibu kota, dan kubeli tunai dengan namaku sendiri. Kota Jakarta terbentang di bawahku seperti permadani permata yang berkilauan. Di tanganku bukan lagi gelas anggur yang dingin, tapi secangkir teh chamomile hangat. Aku telah berubah. Perusahaan Adiwijaya, yang kini dikenal sebagai Rania Adiwijaya Group, telah menjadi raksasa di Asia Tenggara. Aku tidak lagi bekerja 18 jam sehari untuk membuktikan sesuatu. Aku bekerja karena aku mencintainya. Aku bekerja karena aku membangun warisan. Di atas meja mahoni di belakangku, tergeletak draft final untuk proyek terbaruku. Yayasan Pelita Bangsa, sebuah yayasan amal yang berfokus pada panti asuhan dan pendidikan anak-anak terlantar. Ponselku berdering pelan. Panggilan terjadwal dari Bagas. Pagi, Ran, sapanya. Nada bicaranya kini santai, seperti seorang sahabat lama. Pagi, Gas. Ada kabar? Beberapa kabar. Kabar pertama, Sinta Lestari bebas murni hari ini. Dia sudah menyelesaikan 3 tahun masa hukumannya, dipotong remisi. Aku terdiam sejenak. Oke. Apakah dia membuat masalah? Tidak. Dia keluar dengan tenang. Tapi, Bagas berdeham, tim kita memantaunya, sesuai permintaanmu. Dia langsung pergi ke kantor dinas sosial. Dia ingin mengambil anaknya, tebakku. Tepat, dan dia gagal total. Di sebuah kantor pemerintah yang panas dan penuh sesak. Sinta, yang kini berusia akhir 20-an namun terlihat seperti wanita 40-an, duduk di kursi plastik. Pakaiannya adalah pakaian bekas layak pakai yang diberikan oleh lapas. Dia kurus, dan matanya yang dulu genit kini kosong. Tidak bisa, Bu Sinta,
kata petugas itu dengan nada bosan. Anda tidak punya pekerjaan tetap. Anda tidak punya tempat tinggal yang layak. Anda mantan narapidana. Secara hukum, Anda tidak memenuhi syarat untuk mengasuh anak. Tapi itu anak saya, Pak. Sinta memohon, suaranya parau. Saya ibunya. Saya sudah menebus kesalahan saya. Penebusan Anda di mata hukum tidak otomatis membuat Anda jadi ibu yang layak di mata negara, kata petugas itu. Anak itu, namanya Bima, sekarang berusia 3,5 tahun. Dia sehat, dia bahagia di panti. Dia bahkan sudah masuk daftar tunggu adopsi oleh pasangan yang sangat baik. Diadopsi? Wajah Sinta pucat pasi. Tidak. Jangan. Saya akan cari kerja. Saya akan cari rumah. Beri saya waktu. Maaf, Bu. Prosedur harus berjalan. Demi kebaikan anak itu. Sinta terhuyung keluar dari kantor itu. Dia jatuh terduduk di trotoar yang berdebu. Dia telah menjalani hukumannya. Dia pikir, setelah 3 tahun menderita, dia bisa memulai lagi dengan putranya. Sekarang dia sadar. Hukuman yang sebenarnya baru saja dimulai. Dia kehilangan segalanya. Aku mendengarkan laporan Bagas dalam diam. Dia tidak akan pernah mendapatkan anak itu kembali, kan? Tanyaku pelan. Tidak akan, jawab Bagas. Sistem tidak akan mengizinkannya. Dan terus terang, itu yang terbaik untuk si anak. Kabar kedua, tanyaku, mengalihkan pembicaraan. Ibu Ratmi. Aku menegakkan tubuh. Beliau meninggal dunia tadi malam di Panti Jompo Harapan Kasih, panti milik pemerintah di Cipayung. Aku memejamkan mata. Ibu Ratmi. Setelah Dimas dan Sinta dipenjara, dia, sebagai wanita lumpuh tanpa kerabat, diambil alih oleh negara. Dia menghabiskan 4 tahun terakhir hidupnya persis seperti yang dia takuti, sendirian, miskin, dan dilupakan. Tidak ada yang menjenguknya, lanjut Bagas. Dimas di penjara. Sinta, Sinta punya urusannya sendiri. Beliau meninggal dalam tidurnya. Cukup tenang. Wanita yang tersenyum lebar di pelaminan itu. Wanita yang memalsukan penyakitnya untuk menghancurkanku, berakhir dengan penyakit sungguhan dan mati dalam kesunyian. Takdir adalah penulis skenario yang ironis. Bagaimana pemakamannya? Tanyaku. Prosedur standar pemerintah. Pemakaman umum. Sangat sederhana. Kecuali apa? Kecuali ada donatur anonim yang mau menanggung biaya pemakaman yang lebih layak, kata Bagas, jelas-jelas memberi isyarat padaku. Aku menatap kota di bawahku. Aku teringat pada wanita yang membenciku tanpa alasan. Aku teringat pada semua hinaan dan tatapan sinisnya. Lalu aku teringat pada diriku sendiri. Aku bukan dia. Urus, Gas, kataku pelan. Pastikan dia dimakamkan dengan layak. Gunakan dana pribadiku. Belikan peti mati terbaik dan nisan yang pantas. Bayar orang untuk mendoakannya. Ran. Satu syarat, tambahku. Pastikan nama saya tidak tercantum dimanapun. Ini antara aku dan dia. Aku menutup telepon. Aku telah mengubur masa laluku. Secara harfiah. Kabar terakhir, Gas. Maaf, Bagas cepat-cepat menyela sebelum aku menutup telepon. Soal Dimas. Ada apa dengannya? Dia akan bebas 3 tahun lagi, kalau kelakuannya baik. Tapi, sepertinya dia tidak akan punya siapa-siapa lagi saat keluar. Ibunya meninggal. Sinta, kurasa, tidak akan menunggunya. Dia akan keluar sebagai pria parubaya, mantan narapidana, tanpa sepeser pun uang. Itu takdir yang dia pilih. Benar. Oh ya, soal panti asuhan tempat Bima, anak Sinta, tinggal, panti asuhan Bintang Kecil. Apa yayasan barumu tertarik memberi donasi? Aku tersenyum tipis. Aku mengerti maksud Bagas. Bukan hanya donasi, Gas, kataku, sambil memandang draft yayasanku. Bilang pada mereka, Yayasan Pelita Bangsa akan mengambil alih seluruh biaya operasional panti itu. Renovasi total gedungnya. Berikan fasilitas terbaik. Aku tidak akan mengadopsi anak itu. Dia bukan tanggung jawabku. Tapi aku akan memastikan anak itu, dan semua anak seperti dia,
mendapatkan awal yang lebih baik. Jauh dari bayang-bayang dosa orang tua mereka. Itu adalah pembalasan dendam terbaikku. Bukan dengan menghancurkan, tapi dengan membangun sesuatu yang jauh lebih baik di atas puing-puing yang mereka tinggalkan. 3 tahun setelah Sinta bebas. 7 tahun setelah pesta pernikahan haram itu. Pintu gerbang besi lembaga pemasyarakatan Cipinang berderit terbuka. Seorang pria paruh baya, kurus, dengan rambut yang menipis dan beruban, melangkah keluar. Dia memicingkan mata, silau oleh matahari pagi Jakarta yang kejam. Ini adalah Dimas Pratama. 7 tahun di penjara telah merenggut sisa-sisa ketampanan dan arogansinya. Dia hanya pria yang lelah dengan pakaian lusuh yang diberikan lapas. Di tangannya ada amplop coklat berisi sisa uang dan surat keterangan bebas. Tidak ada yang menjemputnya. Dia berjalan ke warung terdekat, memesan teh tawar. Dia mencoba menelepon. Tapi dia tidak punya nomor siapapun lagi. Dia mencoba mencari Sinta. Dia pergi ke kontrakan terakhir mereka di gang sempit. Tapi tempat itu sudah digusur, berubah menjadi jalan layang. Orang-orang di sana tidak ada yang ingat nama Sinta. Wanita dengan bayi yang mengemis? Ada ratusan seperti dia. Sinta telah lenyap, ditelan oleh kerasnya ibu kota, menjadi debu jalanan yang tak bernama. Dia pergi ke pemakaman umum tempat ibunya dimakamkan. Dia terkejut. Alih-alih nisan semen sederhana dari pemerintah, dia menemukan sebuah nisan marmer hitam yang kokoh dan terawat. Rumputnya rapi. Ini, siapa yang mengurus? Tanyanya pada penjaga makam. Oh, makam Bu Ratmi, kata penjaga itu. Ada donatur anonim yang bayar iuran tahunannya seumur hidup. Katanya, atas nama kemanusiaan. Entah siapa. Dimas terduduk di samping nisan ibunya. Untuk pertama kali, dia tidak merasakan amarah atau menyalahkan orang lain. Dia hanya merasakan kehampaan yang luar biasa. Bahkan dalam kematian ibunya, orang yang paling membencinya, Rania, justru yang memberinya kehormatan. Dia tidak punya apa-apa lagi. Tidak ada istri. Tidak ada ibu. Anakku. Dia pergi ke dinas sosial, seperti yang Sinta lakukan 3 tahun lalu. Jawabannya sama, bahkan lebih kejam. Anda ayah biologis, tapi Anda tidak punya hak hukum apapun. Pak, kata petugas itu. Anda narapidana kasus penipuan. Anda tidak punya tempat tinggal, tidak punya pekerjaan. Anak itu sudah lama diadopsi. Dia punya keluarga baru. Dia bahagia. Jangan ganggu dia. Siapa yang adopsi dia? Tanya Dimas, suaranya bergetar. Rahasia negara. Demi kebaikan anak. Dimas diusir keluar. Kini dia benar-benar sendirian di dunia. Dengan sisa uang di sakunya, dia naik bus kota. Entah kemana. Kakinya membawanya ke tempat yang familiar. Kawasan bisnis. Dia berdiri di seberang jalan, menatap gedung yang dulu menjadi miliknya. Tapi namanya sudah tidak ada. Yang ada hanyalah plakat perunggu raksasa berkilauan, Rania Adiwijaya Group. Gedung itu menjulang tinggi, sombong, berkilauan di bawah sinar matahari. Jauh lebih besar dan megah dari yang dia ingat. Sebuah sedan hitam mewah yang belum pernah dia lihat, mungkin Rolls-Royce, berhenti di lobi utama. Seorang chauffeur membukakan pintu. Seorang wanita melangkah keluar. Dimas menahan napas. Rania. Dia tidak menua sehari pun. Dia tampak bersinar. Mengenakan gaun shift dress berwarna royal blue, dia terlihat tenang, berkuasa, dan sangat bahagia. Dia tertawa, berbicara dengan seorang pria tampan berjas yang melangkah keluar dari sisi lain mobil. Pria itu menggandeng tangannya dengan mesra. Mereka terlihat serasi. 2 orang yang berada di puncak dunia. Seolah merasakan ada yang mengamati, Rania menoleh. Matanya bertemu dengan mata Dimas di seberang jalan. Hanya sedetik. Dimas membeku. Dia berharap melihat kemarahan, kebencian, kemenangan, apa saja. Tapi yang dia lihat adalah hal terburuk. Rania menatapnya tanpa ekspresi. Seolah-olah dia sedang melihat orang asing. Sehelai sampah di pinggir jalan. Tidak penting. Dia tidak tersenyum. Dia tidak marah. Dia hanya memalingkan wajahnya. Dia menggamit lengan pria di sampingnya, tertawa lagi mendengar sesuatu yang dikatakan pria itu, dan melangkah masuk ke dalam lobi marmer gedungnya yang megah.
Bagi Rania, Dimas Pratama bahkan tidak layak untuk dikenali. Dimas tersungkur di trotoar. Bukan karena lemah fisik, tapi karena jiwanya hancur. Saat itulah dia sadar. Dia tidak hanya kehilangan uang, rumah, atau keluarga. Dia telah kehilangan segalanya. Dia telah dihapus. Di hari yang sama, di aula yang berbeda. Aula, Yayasan Pelita Bangsa. Rania berdiri di atas panggung kecil. Ruangan itu terang, penuh dengan lukisan anak-anak dan tawa. Ini adalah peresmian panti asuhan kelima yang didanai penuh oleh yayasannya. Pria yang tadi bersamanya, suami barunya, seorang arsitek ternama yang dia temui dalam proyek filantropi, duduk di barisan depan, menatapnya dengan bangga. Kita di sini hari ini, kata Rania ke mikrofon, suaranya hangat, bukan untuk meratapi masa lalu yang kelam, tapi untuk membangun masa depan yang cerah. Setiap anak berhak mendapatkan kesempatan kedua. Matanya menyapu kerumunan anak-anak panti yang duduk rapi. Di antara mereka, duduk seorang anak laki-laki berusia 7 tahun yang tampak cerdas. Namanya Bima. Dia sehat, pintar, dan baru saja memenangkan lomba cerdas cermat. Dia duduk di antara ayah dan ibu angkatnya, pasangan harmonis yang sangat menyayanginya. Bima bertepuk tangan paling keras saat Rania selesai berbicara. Dia tidak tahu bahwa wanita cantik di atas panggung itu adalah alasan mengapa dia tidak berakhir di jalanan. Dan Rania, menatap anak itu, tersenyum tulus. Dia telah membuktikan semuanya. Dia tidak perlu menghancurkan mereka. Mereka menghancurkan diri mereka sendiri. Dia tidak perlu membalas, takdir telah melakukannya untuknya. Pembalasan dendam terbaiknya bukanlah membuat mantan suaminya miskin atau teman pengkhianatnya menderita. Pembalasan dendam terbaiknya adalah hidupnya sendiri. Hidup yang bahagia, sukses, dan penuh makna. Hidup yang jauh lebih indah tanpa mereka. Dia telah memenangkan segalanya. 10 tahun kemudian, waktu adalah hakim yang paling adil. Ia tidak terburu-buru, namun vonisnya selalu final. Di sebuah persimpangan jalan yang ramai, seorang pria kurus dengan pakaian lusuh berhenti mendorong gerobak berisi kardus bekas. Usianya baru akhir 40-an, tapi punggungnya bungkuk dan matanya keruh seperti pria 70-an. Dia adalah Dimas Pratama. Matanya menengadah, bukan untuk mencari harapan, tapi karena silau oleh cahaya dari videotron raksasa di atas gedung pencakar langit. Di layar itu, seorang wanita yang anggun dan berwibawa sedang menerima penghargaan internasional atas nama yayasannya. Wanita itu Rania Adiwijaya. Di sampingnya berdiri suaminya, seorang arsitek ternama, yang menatapnya dengan penuh cinta. Di bawah videotron, sebuah bus berhenti. Seorang wanita dengan wajah keras dan lelah turun. Dia membawa keranjang sayuran. Dia adalah Sinta. Bebas dari penjara, dia menghilang dan berganti nama, kini hidup sebagai buruh cuci di pasar. Mata Dimas dan mata Sinta bertemu sekilas di tengah keramaian. Tidak ada sapaan. Tidak ada reuni. Hanya ada tatapan kosong dua orang asing yang sama-sama hancur, berbagi kesalahan yang sama, namun terlalu lelah untuk saling menyalahkan. Mereka adalah hantu dari masa lalu, terikat oleh aib namun dipisahkan oleh nasib. Sinta bergegas pergi, menunduk, menghilang di antara kerumunan. Dimas kembali meraih gerobaknya. Dia harus mengejar setoran. Jauh dari persimpangan yang berdebu itu, di sebuah taman yang rimbun di halaman sebuah panti asuhan modern, Panti Asuhan Pelita Bangsa. Rania sedang duduk di bangku taman. Dia tidak lagi semuda dulu, tapi aura kebahagiaan membuatnya tampak bercahaya. Dia sedang membaca buku cerita untuk seorang gadis kecil, putri adopsinya bersama suami barunya. Lalu, sang ratu membangun kembali istananya. "Bu?" tanya gadis kecil itu. Rania tersenyum, menutup buku itu. Dia membangun sesuatu yang lebih baik, sayang. Dia membangun sebuah taman. Istana bisa hancur, tapi taman akan selalu tumbuh kembali. Dari kejauhan, seorang pemuda jangkung dan cerdas, tampak berusia 17 tahun, berlari menghampirinya. Dia baru saja pulang dari sekolah menengah atas terbaik di kota dengan beasiswa penuh. "Bu Rania," panggilnya, sedikit terengah. "Saya diterima. Saya dapat beasiswa penuh di universitas." Rania berdiri dan memeluk pemuda itu.
Bima, ibu tahu kamu bisa. Bima, anak biologis Dimas dan Sinta, tumbuh menjadi pemuda yang cemerlang. Dia tidak pernah tahu siapa orang tua kandungnya, dia hanya tahu bahwa Bu Rania adalah malaikat pelindungnya, mentornya, dan penyandang dana pendidikannya. Rania menatap Bima, yang matanya penuh harapan dan masa depan. Dia tidak lagi memikirkan pengkhianatan itu. Dia tidak ingat lagi rasa sakit di pelaminan itu. Dia melihat Bima, anak yang lahir dari pengkhianatan terbesar dalam hidupnya. Dan di tangannya, anak itu tidak menjadi kutukan. Anak itu menjadi berkat. Rania telah mengubah abu dari pernikahannya yang terbakar menjadi tanah yang subur. Dan di atasnya, dia menanam kebun baru yang jauh lebih indah. Dia tidak hanya memenangkan perang. Dia menemukan kedamaian. Dan itulah kemenangan yang sejati.